Kecamatan Jenar, Desa Dawung, Kecamatan Jenar. Perkara ini dari tempus deliktinya, tempat kejadiannya itu setahun yang lalu pas pengungkapan saat ini. Jadi penguapan ini terjadi di bawah umur yang berusia 13 tahun yang tinggal di desa Kecamatan Jenar dengan inisial anak DADJ, ya, inisial anaknya DADJ, umur 13 tahun, kondisi hamil. Dari kondisi hamil tersebut kemudian sempat melahirkan, ya, melahirkan di bulan Juni, Mei, Juli, melahirkannya Juni, 9 Juli. Ya, pada saat menjelang lahir antara Juni-Juli itu keluarga korban, ya, jadi korban itu tinggal bersama ibu kandungnya dan bapak tirinya. Itu melaporkan ke pihak kepolisian dengan terlapor menyebut seseorang sebagai terlapor inisialnya T, bahwa diduga T inilah yang melakukan persetubuhan terhadap anaknya sehingga hamil dan pada saat itu menjelang melahirkan. Nah, karena kondisi tersebut, atas laporan tersebut, akhirnya unit PPA Satreskrim Polres Sragen menindaklanjuti laporan tersebut, dan karena memang sebentar lagi mau melahirkan, akhirnya diputuskan untuk nantinya melakukan tes DNA terhadap janin. Nanti akan terlihat siapa sebenarnya yang menyetujui anak tersebut sehingga menyebabkan hamil dan melahirkan bayi. Jadi pelapor, ya, catatannya adalah yang melaporkan adalah ibu kandungnya dan bapak tirinya yang tinggal serumah dengan korban, bahwa si korban disetujui oleh pria lain berinisial T. Kemudian kita lakukan tes DNA. Beberapa minggu kemudian tes DNA-nya keluar dan pihak-pihak yang kita curigai termasuk terlapor T dan lainnya kita lakukan sampling, ya, terhadap tes DNA tersebut untuk mencocokkan antara tes DNA hasil dari si janin dengan pihak-pihak yang kita curigai. Sekali lagi, unit PPA secara cermat melihat perkara ini dan melakukan penyelidikan secara jeli dan teliti bahwa biasanya perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini pelakunya tidak terlalu jauh ataupun memiliki hubungan dekat dengan korban. Oleh karena itu, pada saat mengambil sampling DNA untuk nanti dicocokkan dengan DNA janin, maka beberapa pihak termasuk orang-orang yang tinggal serumah dengan korban kita ambil tes juga, bapak tirinya kita ambil tes, kemudian orang-orang yang kita lihat juga dekat dengan korban kita ambil tes DNA, pelapor T juga kita ambil tes DNA. Kemudian setelah keluar dari tes DNA tersebut, maka didapatilah bahwa hasil DNA janin cocok terhadap seorang laki-laki yang laki-laki tersebut adalah bapak tiri korban, yang notabene-nya di laporan sebelumnya bapak tiri korban yang melaporkan bahwa terlapor T yang melakukan persetubuhan. Ternyata dari hasil tes DNA bahwa bapak tirinya lah yang mensetubuhi korban sehingga menyebabkan hamil sesuai dengan hasil tes DNA dari janin. Dari hasil tersebut itu adalah bukti petunjuk. Nah, dari petunjuk itulah kemudian yang membimbing penyidik unit PPA untuk kemudian melangkah lebih cermat lagi untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap orang-orang yang ada di situ, kemudian mengumpulkan bukti-bukti lagi sehingga perkara ini semakin terang benderang dan benar-benar mengarah bahwa tersangka yang melakukan persetubuhan terhadap korban DADJ ini adalah bapak tirinya sendiri, yaitu dengan bernama J, usia 34 tahun, yang tinggal serumah dengan korban. Kemudian dari hasil pemeriksaan terungkaplah kronologis kejadian tersebut, yaitu terjadi pada bulan Agustus tahun 2021, yaitu tahun yang lalu. Sekitar pukul 13, bertempat di rumahnya pelaku, yang korban juga tinggal di situ, bahwa karena tinggal serumah, sehingga pelaku kerap melihat korban yang merupakan anak tirinya keluar mandi menggunakan anduk, kemudian dengan pakaian-pakaian minim sehingga hasrat seksualnya menjadi bangkit. Dan benarlah
tepat di sekitar 2 Agustus, tersangka lupa tanggalnya sekitar jam 1 siang karena mendapati korban menggunakan anduk, kemudian tersangka melancarkan bujuk rayu terhadap si korban yang merupakan anak tirinya dengan cara diawali dengan mengelus-elus pipi, kemudian meremas bagian sensitif bagian korban, kemudian dilanjutkan mengajak untuk berhubungan badan. Dan itu kemudian dilakukan karena memang anak tiri di bawah tekanan oleh bapak tirinya. Dan akibat dari itu, korban mengandung, tersangka berhasil menutupi perbuatannya sampai dengan kemudian melahirkan, dan kita lakukan tes DNA dan terungkap perkara ini secara terang benderang bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap korban DAD itu adalah bapak tirinya sendiri. Terhadap tersangka, kita menerapkan pasal 81 ayat 2 atau pasal 81 ayat 3 junto pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Barang bukti nanti yang ada di hadapan ini adalah barang bukti semuanya. Ini adalah barang bukti yang digunakan pada saat tempus delicti kejadian Agustus oleh penyidik di TKP. Lebih dari 17 kali. Lebih dari 17 kali. Pertama kali berhasil untuk merayu anak tirinya yang berhubungan badan. Selanjutnya mungkin mudah ya, dengan ajakan mau sampai dengan seingat dengan 17 kali. Nah juga di luar. Diajakan juga. Di luar enggak? Di luar, kalau di dalam rumah. Kadang pun disuruh 17 itu disuruh. Iya. Kerjanya apa? Hah? Tukang jahit. Jahit apa? Jahit baju, Pak. Jahit baju. Kamu bukan orang Sragen ya? Orang Sragen, Pak. Orang Sragen. Bahasanya apa? Istri? Orang Sragen juga. Kerjanya apa istri? Kamu di rumah tinggalnya berapa orang? Kamu sama istri, sama korban. Bertiga aja. Anak-anaknya berapa orang? Semua persatuan 6 orang. Yang bawaan kamu berapa orang? 2 orang. Yang bawaan ibu, istri 1. Sama anak gimana? sama anak dari anak saya. Oh, kamu udah punya cucu. Buset. Oh, iya. Terus anak 6 orang itu yang laki-laki berapa orang? Laki-laki 1 orang, 5-nya perempuan semua. Sama 2, Pak. 2 laki-laki, Sama yang enggak yang anak-anak semuanya, yang anak-anak. 1 laki-laki, yang 5-nya perempuan semua. Termasuk korban ini, korban D. Yang 4 perempuan semua. Yang paling kecil ini 13 tahun. Atau ada yang lebih kecil lagi? Ini paling besar. Oh, yang lainnya kecil-kecil semua. Oh. Jadi usia 13 tahun ini yang paling besar. Selebihnya adiknya ini kecil-kecil semua. Bawaan dari dia sama bawaan dari istrinya. Sudah menikah dengan ibu korban berapa? Udah berapa lama menikah sama ibu korban? Hah? Sekarang kamu jujur, stop. Terhadap anak yang lain kamu setuju? Enggak. Hah? Setuju. Kalau nanti terungkap ternyata iya gimana? Enggak, sama semasa ini aja. Kenapa kamu kok tega? Dengan istri mendapatkan jatah kan? Hah? Dapat jatah juga? Kurang itu jatahnya. Jatah yang kurang. Nah, waktu pertama kali itu gimana? Iya itu. Janjinya apa itu? Tidak ada. Nah, untuk yang Iming-iming, kedua, iming-iming. kamu iming-iming apa? Tidak ada. Jadi begitu kamu pengen, kamu datangi dana itu, baru ngajak. Nah, pada saat kamu ngajak si ibu kemana? Ada di rumah. Loh, maksudnya di rumah tuh gimana? Memang rumahmu banyak kamar? Kamar cuma 1. Pada saat kamu melakukan si ibu, ini kan jam 1 siang. Karena istri saya waktu itu sedang Mau awal hamil. Jadi kamu nggak bisa berhubungan sama istri. Kamu lagi teler. Ibunya lagi teler. Iya. Terus
persetubuhan yang kedua, ketiga, keempat kamu lakukan selalu di mana? Di rumah. Nah, posisi ibu di mana? Posisi istrimu? Di kamar? Nggak tahu. Selalu malam. Anak siapa? berdasarkan ditanyakan sama keluarganya. Oh, anak nyebutnya teh. Saya tidak tahu. Saya tidak bertanya. T itu siapa? Keluarga atau Tetangga? Atau siapa? Loh, T itu siapa? Maksudnya kamu nggak tahu. Orang kamu kan mikirnya lebih sama istri. Tetangga. Namanya T. Oh iya.